Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dimas di sini. Kebetulan eh seperti yang kita tahu kan, beberapa waktu yang lalu, sekitar 4 hari yang lalu, Nikon Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwasanya pamit dari Indonesia. Nah, sebetulnya saya ingin ngobrol masalah Nikon Indonesia ini, sebetulnya masalah Nikon. Cuman kalau ngomong sendiri kan nggak enak, ya. Jadi kali ini saya sudah kedatangan tamu dari jauh. Kebetulan ini teman, ya sahabat, teman curhat dan lain-lain. Nah, ini Mas Nevi yang jauh-jauh dari Blitar sudah datang ke Malang. Yang kebetulan banyak orang mengenalinya sebagai ketua Nikon Club Jatim. Nah, jadi rasanya lebih cocok ketika kita ngomong Nikon itu ketika ada Mas Nevi ya, daripada saya sendiri. Ya. Sama. Gimana bro? Gimana? Apanya nih? Apanya bagaimana nih? Gimana perasaanmu bro? Setelah 4 hari yang lalu Nikon mengeluarkan pernyataan pamit dari Indonesia. Kalau aku ya, aku jujur sedih bro. Ya. Sedih karena selain kita ini user Nikon dari lama ya, terus juga ya agak sering banget ikut acara-acaranya Nikon. Memang sih kalau dibilang sedih ya sedih secara personal ya, karena kan kita udah dekat sama terutama personil dan official Nikon Indonesia itu dekat lah ya. Jadi yang pertama kita ngadakan acara itu kan yang support pertama itu kan Nikon Indonesia. Mungkin awal itu kalau nggak salah yang di Surabaya itu ya, Kenjeran ya. Surabaya tahun Aduh, lupa. 2015. 2015 14. 14. Itu pertama tuh ya. Jadi di situ, jadi historisnya itu sebetulnya bikin sedih gitu ya kan. Secara person juga kita udah terikat lah ya, terikat dalam artian bukan terikat bisnis bukan, tapi terikat secara pertemanan, persaudaraan ya kan. Nah, tapi kalau melihat company-nya secara bisnis Nikon Indonesia kita biasa-biasa aja, itu hal yang biasa lah kalau dalam bisnis kan seperti itu kan ya. Tapi pada prinsipnya sebetulnya sih ya kan Nikon itu sebetulnya masih ada. Ada ya? Masih ada. Cuman hanya Nikon Indonesianya saja. Emang dari dulu sebelum ada Nikon Indonesia kan ada Alta juga. Betul. Nah, ini kan yang banyak orang salah kaprah, mungkin juga bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang enggak ada pihak-pihak kompetitor atau gimana. Wah, Nikon Indonesia tutup begini, produk Nikon hilang. Enggak juga. Sebelum ada Nikon Indonesia itu udah Alta dari zaman dulu, dari 2009 udah ada. Jadi ya biasa aja sih sebetulnya. Cuma secara personal emang kita sedih lah. Karena sudah mungkin punya ikatan emosional ya bro. Nah, iyalah. Jadi kita tahu sendiri lah ya, kita ngadain acara selalu Kencengan dikit bro. Oh ya. Ada acara itu ya, setiap acara itu kan kita selalu ada Nikon Indonesia di belakang. Ya memang aturan mainnya seperti itu kan, bukannya kita nggak kenapa kok ini nggak diajak, kenapa ya memang aturan mainnya seperti itu. Artinya kita tuh hanya meminta dukungan, perlu digaris bawah, meminta dukungan. Kalau saya udah dikasih dukungan oleh salah satu pihak, nggak mungkin dong kita diminta dukungan ke yang lain. Nah jadi mereka tuh selalu ada official di situ masuk, ngasih pelatihan segala macamnya. Yang terus terang aja kalau saya pikir dulu ini acara-acara seperti ini biasanya kan didominir dua kota lah ya. Dua kota itu maksudnya Surabaya, Malang, ya kan? Di Jawa Timur ya? Di Jawa Timur loh ya. Ini jangan pada komplain nih. Memang kenyataan nih. Tahun 2000 berapa ya? 14 ya? 14. Masih inget lah pertama saya iseng-iseng main di fotografi itu kan 2012 tuh. Itu kalau ada acara workshop, pokoknya menghadirkan official dari luar lah, entah itu fotografer top atau apa, itu selalu mainnya di dua kota. Selalu mainnya di dua kota, Surabaya, Malang. Ya kan? Sementara teman-teman di daerah lain kan nggak bisa tuh datang tuh. Nah, baru kita yang pertama yang berani masuk ke kabupaten-kabupaten lain khusus Jawa Timur ya, seperti Tulungagung, terakhir kemarin Blitar, terus Malang juga udah berani. Banyuwangi udah pernah sekali kita, Banyuwangi udah,
terus Madiun juga itu menampilkan official. Artinya apa? Kita memang pengen lebih membumi lagi kan. Nah di situ sebetulnya Nikon tuh udah punya nama tuh di situ sebetulnya. Kalau dari segi promosinya lah ya, promosinya seperti itu. Tapi kalau masalah mereka pakai Nikon apa enggak kita nggak tahu lah ya. Mungkin di depan kita ngomongin Nikon, di belakang dia lain, pas acara dia bawa kamera Nikon, pas udah selesai acara dia ganti, kita juga nggak tahu. Nah, kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas sih kalau bicara jasa lah ya, itulah banyak sih jasa Nikon Indonesia itu dan officialnya terhadap perkembangan fotografi di Jawa Timur khususnya. Saya bilang Jawa Timur ya. Itu banyak sekali dan bahkan pola-pola kita itu sebetulnya banyak diikuti juga oleh komunitas lain. Ya alhamdulillah Nikon Jatim berdiri dari yang tidak diketahui ya, sampai orang jadi tahu. Contohnya kita sekarang udah pernah kerjasama dengan provinsi kan ya, Dinas Pariwisata Provinsi juga, terus Dinas Pariwisata Kabupaten di Jawa Timur. Jadi kan ada feedback lah, ya kan? Nggak sia-sia lah ya, nggak sia-sia ya. Nah dengan kejadian begini, nah, kan jadi sebetulnya sih kayak gimana ya? Jadi kita kan harus kira-kira langkah ke depan apa kan gitu bro ya? Nah, ya kalau langkah ke depan ya tetap aja berjalan seperti biasa. Cuma memang mungkin kita nggak mungkin lah bikin acara-acara besar kayak dulu lagi. Artinya kita buat yang sifatnya distrik lah atau kecil-kecilan lah, mungkin ada beberapa orang, ayo kita hunting sini, hunting sini. Yang jelas sih memang setiap kita hunting atau apapun juga itu selalu ada dua sisi yang kita ambil ya, satu manfaat buat ke peserta atau user itu sendiri dan juga ada manfaat juga untuk tempat yang kita datangi. Itu dari dulu kita sistemnya seperti itu sih Pak. Oke. Ya sedih sama karena kita terikat secara emosional dengan Nikon Indonesia gitu kan ya. Cuman kan memang dari dulu ya itu tadi klarifikasinya ya teman-teman, bahasanya sebetulnya dari dulu Nikon itu sebelum ada Nikon Indonesia itu sudah dipegang PT Alta Nikindo dari dulu. Kalau nggak salah Nikon Indonesia itu masuk Indonesia 2012 ya. Nah 2012. Terus kemudian perkembangannya kesini-sininya Nikon Indonesia itu tugasnya pegang masalah marketing dan branding ya. Nah, jadi penjualan sama servis tetap PT Alta. Terus kemudian PT Nikon Indonesia itu branding sama marketing, termasuk official itu di bawah Nikon Indonesia ya. Betul. Wah. Ya termasuk kalau kita di bawah Nikon Indonesia enggak. Nikon Club itu nggak di bawah Indonesia? Enggak. Maksudnya kalau kita bicara branding dan marketing tadi kan, otomatis kan yang kita jalanin kan sebetulnya kan masuk di area itu kan. Betul. Nah, jadi makanya acara kita tuh disupportnya oleh Nikon Indonesia. Nah, dengan Nikon Indonesia ini nggak ada, nah, kan jadi pertanyaan kira-kira gimana, siapa yang mau support kan gitu lah ya. Ya kalau masalah itu sebetulnya sih ya sembari jalan aja. Kalau memang ada yang mau support silakan, enggak juga nggak apa-apa. Kita nggak terlalu bermasalah kalau masalah itu. Artinya kan dari dulu juga kita berangkatnya juga tanpa support dari siapa-siapa. Patungan ya. Nah, kita ya. Kita biasa aja kayak teman-teman biasa lah, namanya juga komunitas foto, mana ada yang abadi lah di sini kan gitu Iya. Jadi istilahnya kalau kita mau hunting bareng jalan kemana, ayo bareng rame-rame. Cuman karena memang ini kemarin dibentuknya dulu kan dasarnya karena banyak teman-teman pakai Nikon, ayo bikin Nikon Club gitu kan. Sesama user Nikon lah, dan sekarang pun masih eksis. Jadi kan kalau aku nggak salah ingat, Nikon Club Jatim itu dibentuk setelah acara Nikon D tahun 2014 di Surabaya. Sebelum. Enggak lah, yang kita berangkat bareng tuh. Sebelum ya? Belum. Dulu awalnya itu kalau nggak salah setelah acara rilis Nikon Indonesia di Bandung. Oh iya. Itu yang pertama tuh Nikon D1 kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu. Terus
ngelihat, oh kayaknya user Nikon nih Jawa Timur nih masih Banyak. berantakan tuh kan, masih Iya. banyak lah, cuman cobalah kita cari informasi kan, makanya saya berangkat ke Bandung tuh. Berangkat ke Bandung terus kebetulan kenal kan, Pak Kimin juga, Mas Danu juga. Akhirnya di situ kita ngobrol-ngobrol, kita punya konsep. Akhirnya adalah jalan, coba aja kalau ada kegiatan bikin proposal gini-gini. Nah, kita coba tuh ya. Setelah itu Nikon Day di Surabaya. Surabaya. Nah, setelah itu kan Nikon di Oh, Surabaya. Jogja dulu kayaknya. Enggak, yang Jawa Timur dulu nih, yang di Jawa Timur. Bandung, Nah, Jogja. terus kan Surabaya. Terus Surabaya. Maksudnya yang di Jawa Timur kan Surabaya. Surabaya yang kan. pertama kali. Di situ kita follow up lagi. Akhirnya ada respon positif lah. Jalanlah kita event pertama tuh yang di Kenjeran tuh kan. Betul. Nah, itu itu sudah kan. Nikon Club kan? Nah udah, itu kalau nggak salah berapa pesertanya itu? 50 ya? Iya, nggak nyampe 100. Nggak nyampe 100. Nah. Nah, yang daftar 50. Kalau nggak salah berapa ribu tuh? 40.000 ya? Iya, segitu lah. 40.000. Cuman yang hadir pada saat acara foto itu cuma 30. Sisanya pemburu goodie bag semua. Padahal modelnya udah banyak gitu ya. Jadi mereka datang bayar 40.000, Ya. dapat kaos sama topi langsung pulang. Iya benar. Oh iya teman-teman. Semenjak ada Nikon Indonesia ya, itu merchandise Nikon itu Wah, berhamburan. itu berhamburan. Hmm. Yang dulu itu jarang ya. Jarang. Kan Mesti beli lagi. merchandise official loh ya. Maksudnya resmi punya Nikon, yang ngeluarin Nikon. Itu banyak berhamburan dan kalau kita dulu dapat merchandise itu waduh seneng banget. Senang. Ya kan? Karena ya gimana lah, Bro. Ya makanya kan itu kan satu contoh lah ya. Jadi dari mulai tahun 2014 ya. 14. Artinya kan kita membuka wacana baru lah ya. Membuka jalan baru. Betapa senangnya gitu ya teman-teman itu tatkala ada acara yang memang disponsori oleh branding itu sendiri kan. Nah ini memang terbukti, memang betul itu. Pada saat itu memang setiap acara setelah selesai Surabaya, bahkan sampai yang waktu itu Banyuwangi juga, itu yang namanya peserta itu kita nggak pernah kurang dari 200. Ya selalu nolak-nolak ya. Sampai nolak-nolak gitu. Karena memang kuota tempat, kuota merchandise ya iya. nggak nututin. Makanya kan selalu full lah. Nah, justru itu kan dengan tidak adanya Nikon Indonesia ini ya mungkin nanti kita akan berubah konsep lah. Bikin penyesuaian ya. Ya penyesuaian aja. Tapi satu yang pengen tak dengar, sebagai ketua Nikon Club Jatim ya, Nikon Club Jatim tetap ada nggak? Ya ada lah. Ada ya? Ya ada. Itu mah ada. Selama kamera Nikon masih ada ya ada. Tapi kalau kamera Nikon sudah nggak ada, ganti nama kita. Pokoknya selama kamera Nikon itu masih ada, walaupun satu orang masih ada. Iya. Jadi jangan khawatir teman-teman, Nikon Club Jatim tetap ada. Karena memang kalau sejarahnya Nikon Club Jatim itu bukan bentukan Nikon Indonesia. Bukan. Ya. Nggak ada itu. Siapa? Enggak, maksudnya emang itu ya kan kita juga dulu yang rembukan. Ya, bikin apa? Ayo bikin ini jadi jalan gitu kan. Ya iya. terlepas ada sponsor kan tuh hanya efek samping aja lah, gitu kan. Efek samping aja. Jadi kan toh biasa banyak juga sih teman-teman yang ngadain acara juga komunitas-komunitas lain itu kan tanpa sponsor juga di jalan. Nah, cuman kan memang agak berat juga memang ini. Tatkala kita biasa ngadain event itu semuanya serba gratis. Nah, sekarang kita harus berpikir 2 kali nih. Ya anu aja. Formatnya disesuaikan. Nah, iya. Tinggal formatnya disesuaikan. Tapi kalau berbicara Nikon Indonesia, keadaannya sekarang, menurutmu pribadi, artinya tidak mewakili siapapun, bukan mewakili Nikon Indonesia atau apa, kita bukan siapa-siapa juga. Menurut analisamu pribadi, kenapa ini bisa terjadi, bro? Ya kalau analisa pribadi lah ya mungkin karena bisnis lagi turun kali bro ya. Bisnis? Iya. Itu aja lagi simpel mah ya. Pandemi berarti? Iya. Artinya kan memang kalau dengar kabar-kabar sih penjualannya kamera yang merosot, otomatis kan efisiensi lah. Efisiensi jadi
ya akhirnya kan ada pengurangan itu tadi, kos-kos yang memang bisa dikurangin, yang penting kan produksi tetap jalan kan. Ya mungkin itu aja, mungkin gampang diterima ya. Kalau masalah-masalah ini kita nggak tahu mungkin ya. Iya, yang jelas kita kan kalau masalah yang lain nggak akan bisa tahu. Cuman kalau menurutku baca-baca itu memang penjualan kamera Nikon itu beberapa tahun terakhir memang turun tuh. Iya. Karena kalau teman-teman ini yang tidak boleh dilupakan ini, Nikon itu tidak cuma produksi kamera DSLR sama mirrorless. Dulu dia juga produksi kamera compact kan ya. Compact. Nah, iya. Dan itu sekarang kan turun banget, drastis. Ya kena handphone. Pro Summer. Kena Pro Summer juga. Nah itu juga salah satu sektor yang turun. Iya. Terus yang kedua ya bener kata Nevi tadi, mungkin ya efisiensi. Iya. Setelah ada kemerosotan ya melakukan efisiensi, ya tak pikir memang itu wajar itu. Wajar sih. Dalam bisnis wajar ya? Wajar aja, makanya kita nggak usah sedih. Kalau masalah Nikon Indonesia tutup nggak usah sedih. Pada intinya kan memang Nikon ada, masih tetap ada. Walaupun sekarang, memang dari dulu juga seperti itu kan. Di bawah, kembali lagi ke Alta lah. Kembali ke Alta. Kembali lagi ke Alta. Artinya kan sebetulnya sih ya nggak perlu terlalu sedih lah. Cuma memang secara persen tadi, oh biasanya orang-orang ini kalau ada acara mereka support kita, dukung kita, sekarang nggak ada gitu kan. Jadi ya itu aja kita merasa kehilangan, bukan kehilangan supportnya sih. Kalau masalah support kan kita tuh jarang-jarang juga bikin event kan. Iya. Ya kan. Jadi istilahnya kan yang jelas ya secara personil lah. Karena memang perlu diakui lah ya. Khususnya nih. Kan setiap acara kan gue suka cek ya, suka cek lah ya. Terutama kan kita sering ngadain acara workshop wedding. Wedding ya sering ya, wah dari awal pertama tuh wedding. Dan waktu itu terserah sih, ini menurut klaim saya pribadi aja, karena saya juga kan sebelum membuat acara itu kan selalu konsep itu kan selalu lihat kiri kanan lah. Riset lah ya, riset dulu nih kira-kira konsep pernah diadain belum lah. Kita yang pertama ngadain konsep pre-wedding untuk hunting massal tuh kita. Gitu lah. Kalau nggak salah tuh sejak Malang tuh. Kebun teh. Oh, Malang ya. Kebun teh kan. Malang. Ini kaosnya ini. Nah iya. Malang. Nggak ada duanya kaos ini, Bro. Itu kan sebetulnya kalau dipikir ya untuk mungkin ya udah yang udah terjun di wedding buat apaan gitu kan ya. Tapi kan itu sebetulnya ngambilnya kan gini ya. Pernah sih ada yang nanya gitu ya. Mas, saya mau mulai foto wedding. Caranya gimana? Teknik udah yakin bisa. Yakin Mas saya bisa. Nah, lu harus punya portofolio kan gitu kan ya. Betul, portofolio. Kalau kita mau jual barang kan mana contohnya? Nah, kalau dia nggak punya contoh gimana? Betul. Nah, makanya dari pemikiran gitu, oh kalau ini bagusnya gini aja nih. Jadi kita hunting, ngadain konsep couple pre-wedding. Jadi selesai hunting dia dapat materi seminar tentang wedding ya, motivator lah dari Permos gitu ya, dari Hendra Lesmana atau dari yang lain-lain. Tapi dia punya sesuatu yang bisa dibawa pulang, yaitu foto-foto pre-wedding tadi buat dijadikan portofolio. Dan ini terjadi. Awalnya dia tidak pernah motret wedding. Pernah saya cek gitu ya. Ya di Facebooknya kan kelihatan ya di Facebook ya. Wih, dengan foto yang diambil pada saat dia hunting acara kita, dia berani nawarin foto ini jasa wedding sekian wah. Berarti udah punya contoh. Agak berarti bermanfaat lah. Ya istilahnya ya ada feedback langsung lah. Jadi memang dari dulu kita menghindari yang namanya hunting itu yang sifatnya hanya having fun aja. Harus ada nilai tambah. Ya, makanya kalau bicara nilai tambah kan berarti ada yang diuntungkan kan? Betul. Ya. Ini juga menjawab pertanyaan nih. Pernah ada yang nanya juga soalnya dulu. Wah, Nikon Jatim sekarang kerjasamanya sama pemerintah daerah, kan gitu kan ya? Ya udah disupport Nikon, masih kerja sama pemerintah daerah. Hati-hati lu ditangkap KPK. Apa hubungannya sama KPK kita? Ngapain juga KPK nangkep saya? Kan gitu kan duitnya. Bingung juga KPK nangkep saya, urusannya apa nah? Jadi gini,
Di awalnya ini kan kita ini Nikon ini kan awalnya ini kan fotografer landscape lah ya. Kebanyakan. Landscape ya. Nah, landscape itu apa sih yang difoto? Ya kalau nggak jauh dari pantai, hutan, gunung. Nah itu kan aset-aset daerah itu. Betul. Iya kan? Aset daerah. Objek wisata. Nah, objek wisata lah. Nah, kalau misalnya si A datang ke satu daerah, dia foto itu pantai, terus dia share di media sosial, mau Instagram kayak mau Facebook. Wih, tempatnya bagus ya. Otomatis kan ada efek juga tuh buat yang punya tempat tuh. Untuk daerah yang ditempati. Ya, contohnya misalnya gua Moto Bromo nih. Dari berbagai sisi lah ya. Nah, sekarang kan kita kan rata-rata kan bukan komersial. Artinya amatir lah, kalau gue bilang amatir itu adalah orang yang hobi fotografi, nggak komersial. Kalau profesional mau dia nggak bisa moto tapi dia moto dibayar, itu udah disebut profesional. Betul. Ya kayak gitu ya. Nah, pada saat dia share di Instagram untuk bagus ya bro, otomatis kan orang pada banyak datang tuh, Tertarik untuk datang. Nah di sini kan ada satu nilai yang bisa saya jual kan, saya jual nih. Nah, berarti jualnya kemana? Ya yang punya daerah lah, siapa? Contoh misalnya kalau daerah Batu, kita deketin ya Pemkot Batu. Kemarin acara di Batu kan gitu kan, Pak, ini saya mau ngadain acara, tujuannya kalau tujuan pribadi kita silaturahmi, iya kan, nambah wawasan atau nambah ilmu buat teman-teman karena ada acara workshop kan. Tapi ada nilai plusnya juga nih buat tempat bapak nih, apa nih, pariwisata bapak bisa kita naikin. Akhirnya di situ kan, wah mereka tertarik dengan konsep ini. Terus Nikon Indonesia juga nggak masalah, nah kita gabungkan. Makanya setiap acara kita kalau memang semua sudah disupport, ngapain kita mesti tarik biaya? Nah disitulah gratis tuh di situ, free itu di situ. Jadi makanya kita bukan profit, kita nggak cari profit. Misalnya, kalau kita ini ngadain event nih nggak ada untung kita. Iya nggak ada untung. Memang nggak ada untung. Yang nombok ya? Iya nombok ya. Kejadian itu. Kayaknya nombok ya, udah biasa. Tapi nggak apa-apa sih. Ya setidaknya walaupun tidak 100% gratis, itu mengurangi biaya pendaftaran peserta lah bro. Iya. Iya kan? Istilahnya kan biasanya kan ada sponsor lah, set sponsor samping kita kan. Ya biasanya kan toko-toko kamera gitu kan. Nah terus juga pernah waktu itu saya ini gue jawab semua apa ya? Nggak apa-apa. Pernah juga ada yang maksa toko kamera bro. Kalau kita kan apa ya, dari awal memang kita kalau toko kamera kan dua tuh. Kalau Surabaya itu sama Retina ya. Kalau Malang sama Dimensi. Ini Dimensi apa yang punya bro? Nggak tahu. Bukan ente kan? Bukan Ya. Dimensi kamera ya. Iya. Pernah ada yang waktu itu nawarin, Mas, kalau ada acara saya siap support dalam bentuk cash 10% dari total budget. Iya. Ya, total budget. Terus maksudnya gimana mas? Nah, gue nanya balik gitu kan, maksudnya gimana nih? Ya jadi nanti sampai ngadain acara, logo kita masuk, terus teman-teman sampein yang kemarin-kemarin kayak Dimensi sama Retina itu nggak usah. Wah nggak bisa gitu bos. Kita sebetulnya nggak butuh bukan nggak butuh biaya, butuh, cuman masalahnya semua biaya sudah di cover. Satu itu, dan juga kita nggak butuh profit. Terus dia kan sampein juga perlu lah buat wirawiri. Udah nggak usah dihitung kalau itu sih. Kita juga nggak terlalu ini. Nah, dan di situ juga kita harus tahu historisnya nih, sejarahnya bos. Makanya kalau kita itu mau ngapa-ngapain tuh kita lihat ke belakangnya dulu. Dulu sebelum ini terbentuk, ingat dulu ya, waktu Surabaya, terus waktu di mana bro? Yang Dimensi di mana masuknya? Di Malang ya? Malang. Malang. Kita tarik biaya kurang. Di saat orang belum kenal kita, susah tuh rasanya tuh. Ini apa nih, acara apa nih? Wah banyak pertanyaan lah. Akhirnya kan ya teman-teman ini dari awal ngikutin dari awal. Susahnya kita gimana? Di saat kita, aduh kita kurang nih buat bayar ini. Oke kita bayarin deh. Nah itu terlepas kecil besarnya yang mereka berikan, gue sih nggak ngeliat. Yang penting di saat kita butuh mereka ada. Nah itu yang kita butuhin. Sementara kita udah punya nama, mereka masuk. Oh ya nanti dulu. Gitu. Unik juga ya. Itu unik. Itu jadi itulah sejarahnya. Jadi kenapa kok terus kalau sekarang gimana? Ya sama aja. Istilahnya lihat dulu lah. Jangan waktu kita sekarang udah besar, terus banyak sponsor lain mau masuk, ya kan? Ini untuk acara kita udah Nikon Jatim ya bro ya. Wah ini Nikon Jatim nih udah punya nama nih misalnya, tapi mudah-mudahan aja ya gitu ya.
udah gue mau sponsorin dah 100% di cover dah sama sponsor A. Nah, sponsornya apa pak? Kalau dia toko kamera, kita tolak. Tapi kalau misalnya sponsor di luar itu ya nggak apa-apa, ya kan? Karena apa? Secara historis jujur aja nih, bukan promosi, bukan. Dari dulu awal kita berdiri sampai sekarang, yang udah dirasakan semua lah ya keberadaan kita ya. Terserah yang merasakan enggak itu terserah. Tapi ya apa kita pernah merugiin orang atau enggak ya? Seharusnya enggak. Enggak ya. Itu dari awal tuh kita dua. Itu kalau nggak retina ya dimensi, kalau nggak retina dimensi. Biasanya dua-dua ini kita pasang. Ya. Kita pasang itu. Terus kenapa kemarin acara-acara kemarin mereka kita nggak libatkan? Nah ini karena kemarin kita kerjasamanya dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Artinya kan kita ini hanya kalau di posisi itu kita itu hanya sebagai konsultan aja. Konsultan. Penyelenggaranya itu adalah pemerintah daerah. Nah makanya kalau situ bilang kita mau ada urusan nanti bakal diambil KPK, apa hubungannya? Kan kita cuman dimintain saran, cuma saran aja, nggak ngutak-atik masalah budget berapa, kita nggak tahu. Ya, itu urusan mereka, urusan mereka. Urusan mereka. Nah, artinya kita tuh hanya sebagai konsultan. Nah, jadi penyelenggaranya itu adalah pemerintah daerah. Cuman kita di belakang ngebantu, misalnya ini gimana acaranya nanti bagaimana, ini gimana, terus nanti efeknya kita apa, dapat apa, itu kita bagian-bagian itu aja. Nah, jadi perlu saya jelaskan, memang Nikon Jatim itu selalu nggak pernah lupa dengan sejarah. Awalnya susah, ini mereka dua toko ini nih, kalau nggak salah duluan Retina yang berdiri ya, daripada lu ya, yang punya ente? Bukan. Kayaknya gitu Nah, kayaknya. 2014. Ya 2014 sudah ada Retina. Nah, itu belum ya? Iya, Dimensi belum kayaknya. Dimensi belum. Dimensi masuk pas di Malang ya? Ya. Acara Malang 2015 ya? karena itu. Nah, ya biasalah kalau yang ngadain event kan gitu. Aduh, biaya model kurang nih, gimana nih? Ya. Gitu. Bener, perjuangannya berat. Ngajuin ke sini dianggapnya sebelah mata. Waduh, susah dah. Susah. Sekarang kalau sekarang gimana? Masih dianggap sebelah mata? Masih. Terus nggak ada perkembangan berarti? Ya enggak. Artinya udah inilah. Yang jelas ya alhamdulillah ya, kayak Dinas Pariwisata Jawa Timur kita udah pernah kerjasama kan, pernah kita dikasih booth juga tuh buat pameran di acara dia. Sebetulnya gini, ini buat komunitas lain ya, saya cuma ingetin aja. Kalau saya bisa, kita bisa, komunitas lain harus bisa, kan gitu kan ya. Jadi nggak usah malu, nggak usah kita terlalu ego, idealis. Oh lah ngapain kerjasama? Kalau memang itu menguntungkan, kenapa enggak? Iya kan? Nah sekarang kita nggak bisa pungkiri yang punya tempat wisata itu, ya, yang dikelola pemerintah daerah kan banyak banget. Ya kan? Sementara kita orang fotografi itu hubungannya dengan mereka, dengan tempat-tempat seperti itu kan. Betul. Lah sementara kita sendiri alergi, susah nanti kita. Walaupun nggak apa-apa, gue punya duit bayar, emang selamanya bisa bayar kita, ya kan? Ya alhamdulillah sih selama ini di Nikon Jatim kalau ngadain acara apa-apa yang memang tempat wisata yang dikelola pemerintah daerah nggak pernah tuh ada bayar-bayar, nggak pernah. Iya nggak pernah. Ya kan, nggak pernah. Malah kita, Mas nanti makan siangnya berapa orang? Wah malah gitu kan. Nah, artinya ini komunitas Islam harus bisa seperti ini gitu. Jadi raja di daerah sendiri, jangan menjauh. Jadi kalau kita sudah dekat dengan Pemda, ya dalam hal ini kita Pemda, yang punya daerah kan Pemda ya. Betul. Pemda gitu ya, enak. Misalnya ada acara apa kita dilibatkan. Oh ini pemerintah daerah mau bikin foto wisata, nggak usah jauh-jauh. Di bawah sendiri banyak teman-teman gitu kan. Biar nggak dikit-dikit manggil fotografer Jakarta. Ini kan kejadian kan Jakarta, begini sekarang nih. Kemarin kejadian tuh, saya dengar dinas ini pariwisata ini manggil fotografer top, bayarnya hampir 50 juta. Lihat fotonya, wah ini mah sama anak-anak juga sama aja. Kenapa nggak pakai yang daerah? Di daerah lebih bagus-bagus, ya kan? Kan maksudnya kan gitu kan. Wih, jadi nyambung kemana-mana bro. Tapi nggak apa-apa. Ya harapannya kan maksudnya Nikon Club Jatim itu bisa memberdayakan fotografer di daerahnya masing-masing. Ya. Gitu. Jadi buat komunitas lain, kalau buat kita sih sebetulnya kita hanya buka jalan ya. Artinya gini, kalau saya ngomong per orang-orang, ketua komunitas kan nggak mungkin lah
mereka paling menanggapinya iya aja. Padahal sebetulnya peluang. Nikon Jatim itu satu, Nikon Jatim aja, nggak ada Nikon Banyuwangi, Nikon Kelapa Jatim ini nggak ada. Supaya apa? Orang-orang yang di daerah, maksudnya di daerah itu, contohnya kita datang ke Blitar nih, nah, kita kerjasama dengan PMK Blitar. Setidaknya komunitas lokal ini melanjutkan gitu loh, melanjutkan. Oh, Nikon Jatim aja bisa ya kerjasama dengan PMK Blitar, mas kita nggak bisa. Nah, selama tujuannya bener kan, nah, jadi nggak usah ego dah, nggak usah, lah ngapain lah begini-begini, nggak usah ego juga sih, ngapain juga ya. Toh yang kita juga sekarang, kalau kita mikirnya kan amatir ya, fotografer amatir ya, bukan profesi loh ya. Kalau amatir kan foto jepret. Contohnya nih, saya datang ke Bromo, bayar transport, bayar penginapan, ya kan, terus bayar apa lagi tuh, tiket masuk lah ya, segala macamnya lah. Moto kayak tuh foto kan jadi duit dulu, ya kan, dipajang di Instagram, cuma dapat like doang sama jempol tuh, nah, ya kan, nah ngeluarin duit kita kan, ya. Nah terus yang untung siapa? Ayo, yang untung kan yang punya Bromo. Iya yang punya tempat. Nah kejadian ini udah sampai, gimana kita datang minimal makan kita ditanggung lah. Penginapan kita ditanggung, tiket masuk free, ya kan? Kita hobi kita tersalurkan, kita dapat fasilitas. Nah, terus nanti feedbacknya PMK apa? Orang yang ngasih itu apa? Ya kasih lah fotonya juga buat apa? Ditumpuk lama-lama di harddisk juga. Sesederhana itu ya. Nah, simpel sebetulnya. Jadi memang bukannya inilah, makanya kalau kita kerja sama itu sebetulnya ya enaknya di sini. Cuman kan kadang orang ada yang berpikir ngapain ya. Ya nanti kita jangan sampai mati karena idealisme kita sendiri, jangan. Yang penting kan hobi kita seneng main, dapat foto-foto bagus kan gitu kan ya. Tapi kita juga nggak keluar uang banyak, jadi harus kerjasama harus terjadi. Betul. Dan selama ini itu sudah berjalan di Jatim ya. Itu udah jalan. Udah pernah kegiatan di mana aja? Banyak. Surabaya, Malang. Banyuwangi dulu yang kedua. Banyuwangi. Malang, Kebun Teh. Banyuwangi pernah sekali ya. Oh iya, Banyuwangi Pantai Merah. Itu agak susah juga waktu itu. Malang tuh. Malang. Ini mulai naik daun di sini nih. Kayaknya, ya kan? Malang. Madiun, bro. Hotel Aston tuh ya. Iya, Tulungagung. Blitar. Ya Malang lagi. Malang tuh. Malang Batu. Iya, Malang kan dengan Jatim Park juga tuh. Iya, lebih tepatnya Batu lah. Jatim Park ya, dengan Jatim Park. Jadi kita kerjasama dengan Jatim Park itu kan swasta ya. Waktu itu kan kita ngobrol-ngobrol, kenal di mana ya? Oh di acara ini, acara provinsi waktu itu, acara pameran. Jatim. Nah, saya kenal sama yang sama personilnya Jatim Park 3, ngobrol-ngobrol. Ini kita punya konsep begini nih. Ya, cuman tempat saya kan waktu itu kan Jatim Park 3 itu kan masih baru ya. Ya hanya orang datang berkunjung aja kan, nggak ada aktivitas lain. Terus kita main ke sana buat ngelihat kira-kira bagus nih buat acara nih. Wah ini kayaknya cakep nih kalau jadiin tempat prewedding nih kan. Promosi dong bos, kayak gitu kan. Ya gampang aja sih promosi ini. Cuman ya, yuk mau nggak bikin acara sama kita kerjasama. Nah, akhirnya kan kita kerjasama tuh dengan Jatim Park kan. Iya Jatim Park. Kita kasih konsepnya begini-gini sekian, modelnya kayak gini. Jadi konsepnya kan dia pengennya kalau bisa jangan pengunjung aja. Jadi ada aktivitas lain gitu kan. Ya udah aktivitas prewedding di sini cocok. Tuh. Ya kan di mana sih tuh tempatnya? Ya, apa namanya? Aduh, wahananya apa ya? Pokoknya ada replika-replika patung. Iya, replika patung. Lupa apa namanya? Itulah situlah pokoknya, Jatim Park 3 aja. Nah, jadi gimana kalau buat prewedding bos? Kira-kira situ mampu nggak kalau nanti ada orang prewedding kan gitu kan di sini? Oh nggak apa-apa, kayaknya bagus juga itu. Ya oke, nanti kita konsep aja gitu. Nah akhirnya kita bikinlah konsep di sana kan, kerjasama dengan Nikon waktu itu kan. Wah, jadi alhamdulillah sekarang ya kelihatannya banyak juga yang prewedding di sana. Banyak juga. Ya kan yang dapat untung siapa? Ya Jatim Park kan, bukan saya. Iya. Untung jangka panjang. Nah, kita malah nggak dapat untung tuh. Ya nggak dapat, tapi ya alhamdulillah bikin orang seneng kan juga dapat pahala. Bro. Oh iya. Tumben kamu mikir mikir akhirat. Aduh. Ya itulah. Makanya Nikon Indonesia nggak ada, kita tetap jalan. Ya, istilahnya kan so must go on lah ya.
terus dengan personal kita tetap ya masih aktif komunikasi lah ya. Official gimana Bu nasibnya Ya, official? official kayaknya sih kembali ke masing-masing ya, artinya Habitat masing-masing ya. ya memang kan mereka terikatnya dengan Nikon Indonesia ya, dengan Indonesia. Ya kalau motret sih mereka pasti tetap Masih, motret. nama kerjaannya. Ya nggak ada. Kalau kita kan bukan motret kerjaannya. Iya. Kalau kita bukan kerjaannya motret, bukan. Motret cuma hobi doang. Iya, kalau mereka kan motret tetap, cuman mungkin sudah nggak membawa nama Nikon Indonesia kan. Paling nama Nikonnya aja, Bro. Oh iya, Ya. karena ada beberapa yang sebetulnya itu officialnya Nikon Asia loh. Ada kayak siapa? Oh iya. Ada, kalau nggak salah si Om Ading, Marta juga nggak salah. Ci Marta itu kan masih Nikon Asia kalau nggak salah. Emang bener sih kalau masalah itu sih ya. Ya jadi ya Nikon Indonesia yang nggak ada, officialnya ini ya otomatis karena kontraknya dengan Nikon Indonesia ya mungkin mereka ya sekarang ya sendiri-sendiri aja kembali ke Ya. jalur masing-masing kan. Tapi tetap Nikon. Tapi kalau menurutku secara hype, secara gaung itu Nikon Indonesia itu cukup berhasil loh dengan officialnya ya. Dia Kalau mereka diposisikan official itu kan kalau menurutku tidak ubahnya influencer ya. Gimana caranya mereka bisa menginfluence orang gitu kan? Ini yang kadang orang ini loh apa? Ya khususnya ya. Ini gue protes boleh nggak nih? Boleh lah. Khususnya apa ya? Backcraft kali ya? Di bawah Backcraft kita ya? Apa? Kita di bawah Backcraft ya? Badan Ekonomi Kreatif. Nah, ya, iyalah fotografi. Fotografi ya. Iya, bawah Backcraft. Jadi, mohon maaf loh ya. Jadi gini, saya mengamati fotografi khusus di Jawa Timur yang saya tahu itu ya dari tahun 2012, 2011 lah ya. Walaupun mungkin ada yang lebih lama dari itu lah ya. Tapi kan mereka kan profesi ya bro ya. Profesi itu artinya memang saya profesinya. Cuman kan kalau yang udah profesi memang ya kita nggak terlalu inilah. Tapi yang baru-baru ini kan yang kita ini kan. Jadi official Nikon Indonesia ini bisa dibilang influencer. Itu juga bisa. Karena ada hubungannya dengan pergerakan kita juga sebetulnya. Jadi kan pergerakan kita kan bottom up ya, dari bawah ke atas. Jadi bagaimana caranya supaya orang daerah sendiri itu bisa kita ketemu lah Sama official. nah dengan idolanya atau dengan officialnya kan iya, begitu. iya. Itu kita bikin seperti itu, artinya supaya ada kesan lah ya. Tujuan kita sebetulnya sih gini, kenapa kok saya panggil official? Jadi ya kalau masalah teknik lah ya itu kan kadang-kadang kalau di foto itu kan art ya, seni ya, jiwa ya. Walaupun mungkin karya sini bagus kita ikutin, kok nggak bisa gue kayak gitu ya kan, itu masalah sendiri-sendiri ya. Tapi yang kita perlukan motivatornya itu kan ya. Dari from zero to hero-nya ini kita butuhin Supaya bisa menginspirasi nah, itu yang kita butuhkan. Artinya hal-hal seperti ini seharusnya dari apa ya? Makanya kadang saya nggak ngertinya itu begini. Setiap kita mengajukan sebuah proposal, contohnya ke pemerintah daerah itu ya, itu dulu nih ya, kayaknya nganggapnya apa ini kayak nganggap sebelah mata. Ini seorang sebetulnya ngerti apa enggak sih? Gitu kan ya, ngerti nggak sih? Siapa? Ya yang gua kasih. Oh, orang-orang pemerintah daerah itu. Ini ngerti nggak sih sebetulnya? Ngerti nggak? Terus yang you jalankan sekarang ini yang katanya namanya promosi seperti ini, sebetulnya itu hanya 10% itu. Dari 10% efeknya. Dan yang paling besar itu sumbangsinya siapa tuh? Contoh nih. Jadi ini berhubung di channel dia nih ya. Kalau ada yang mau debat masalah gini, kontak dia, nanti kita datang deh. Bener kan ya? Ya kan? Nah, jadi gini. Ada saat mereka lebih bangga mendatangkan orang yang sudah top ke satu daerah. Ya kan? Dengan alasan ini Instagramable nih orang ini kan gitu ya. Bukan bahasanya gitu nih ya. Followernya banyak di Instagram. Banyak. Okay. Oh datang akhirnya tujuannya apa Pak? Promosi pariwisata nih, kita udah ngadain. Kayaknya acara itu digembor-gemborkan gitu loh. Sebetulnya nggak seperti itu kenyataan di lapangan. Artinya orang itu nggak semua orang tuh datang itu karena pengen lihat tempatnya kan. Betul.
Dia pengen lihat artisnya doang. Oh, artisnya Iya. artisnya pergi udah gua mungkin datang lagi. Ada. Nah, justru yang paling berjasa ini sekarang ini yang untuk majuin para wisata ini itu fotografer sama videografer freelance. Lokal maksudnya. Iya. Sekarang contoh, Hmm. kalau lihat foto-foto di Instagram bro ya, berapa ribu foto yang nge-share tentang destinasi para wisata di Jawa Timur, berapa ribu orang, itu semua fotografer semua. Hmm. Ya, ada juga yang bukan lah ya, tapi kita anggapnya fotografer, mau pakai HP udah fotografer dia kan. Terus video-video juga ya. Tapi ya mereka itu masih nomor 2 itu posisi di kalangan birokrat tuh nomor 2. Oke. Kok bisa? Ini ada contoh, ada cerita nih. Ceritanya gini. Ada satu karnaval. Nggak saya sebutkan karnaval di mana. Waktu pertama dia muncul itu nggak begitu viral. Oke. Ya kan, waktu itu bebas kita foto-foto itu acara. Ya. Ya, bebas nih. Wah, sampai di Facebook seliweran tuh foto tuh. Woi, jadi orang penasaran pengen datang kan. Itu siapa yang nge-share? Kan anak-anak itu. Ya. Anak-anak fotografer tuh yang ya nggak tahu komunitas A, B, C, D kayak gitu kan. Sampai masuk Instagram segala, wah viral tuh. Itu bukan usaha dari penyelenggara sendiri, bukan itu. Ayo berani taruhan saya. Mungkin yang dari penyelenggara dia ngeluarin cuma 2-3 orang. Official fotografer ya? Iya. Tapi yang di belakangnya itu, yang hasilnya orang-orang yang tidak tergabung di situ, itu beratusan itu. Nah, itu kan ngetrend ya, sempat ramai viral. Ayo kita berangkat tuh ada festival ini. Sekarang jadi sedih. Peserta biasa bayar sekian, nah fotografer yang amatir, yang nggak profesi juga, kalau misalnya dia jual foto-fotonya juga tetap yang punya tempat juga yang laku kan. Ya walaupun dia dapat profit karena dia fotonya itu kan, tapi kan kebanyakan yang amatir yang begini kan, itu tarifnya malah beda. Bayar. Iya. Yang motret harus bayar. Harus bayar. Waduh, gila ini bilang. Akhirnya apa? Boykot aja, nggak usah datang, ngapain? Kan gitu kan ya. Ini banyak nih kejadian nih. Orang prewedding di satu tempat, ya kan? Iya kita tahu komersil, tapi lu tahu nggak tarifnya berapa? Bisa aja dia temennya gratis, ya kan? Datengin nama orang sekitar, mas ini prewedding bayar sekian, tarifnya tinggi. Wah, padahal ya namanya fotografer itu, ya itu pasti dia share-nya itu nggak mungkin dicetak terus ditaruh di depan ruang tamu, nggak mungkin tuh. Begitu dia habis foto, diedit langsung buru-buru diupload di Instagram, di mana disebut itu lokasi prewedding di sekian. Nah, itu yang punya tempat yang untung tuh. Bagus ya tempatnya, bisa nih kita datang lagi. Nah itu maksudnya kan artinya masih nomor 2. Ada lagi kejadian begini. Itu festival juga bro, festival juga. Dia ada lomba foto nih. Terus mas ikut mas lomba foto. Ya wis saya nanti datang aja, pengen lihat aja sih. Biasanya datang nih satu daerah nih, Jawa Timur. Kamu peserta? Iya, punya ID ya? Saya bilang iya. Loh sampai nggak ikut? Enggak. Loh kok nggak boleh masuk? Saya bilang gitu. Iya mas nggak boleh mas. Jadi si fotografer ikut lomba tuh umpul sama peserta nih. Wih kasihan amat, kalau kamera lu hilang gimana? Kamera lu rusak, hadiahnya seberapa? Kamera lu hilang gimana? Nah gitu kan. Tapi mereka semangatnya tinggi. Sementara di dalam area itu ada beberapa 3 orang fotografer, nggak tahu dari mana itu kan. Wah ini nggak benar nih. Harusnya yang namanya fotografer itu diatur. Contoh, terakhir saya pernah ikut acara itu di Banyuwangi. Banyuwangi Festival, Karnaval Festival itu ya. Terakhir tahun berapa sih, lupa, 2010 berapa itu. Jadi fotografer itu ada stake khusus. Ya kan, stake khusus. Terus mereka juga ada undangan. Nah untuk mendapatkan undangan itu tergantung masing-masing dari sana gimana syaratnya ya kan. Ada khusus, nah itu fair baru. Ini jangan apa dikomersilkan gitu loh. Sampai fotografer ya, ini konsumen biasa ya. Kalau konsumen biasa tiket masuknya 50.000, fotografer 200.000, tempatnya sama. Nah, itu. Jadi gimana ya? Sampai sekarang masih kayak gitu. Jadi sebetulnya
pariwisata Jawa Timur nih khususnya bisa rame kalau kita itu bisa mengakomodir. Sebetulnya teman-teman tuh nggak minta banyak, mereka nggak minta banyak, tapi kita kasih sedikit, mereka bisa ngasih yang besar itu, ya kan? Kan sekarang ini mereka tuh butuh viralnya sebuah destinasi wisata, butuh. Lah kalau kita mau viralkannya 1 orang masih kalah jauh dengan kita undang 100 orang apa 10 orang kan gitu kan. Berarti apa keterkaitannya? Mending mensupport fotografer lokal daripada official itu. Ya, enggak, maksudnya gini, artinya kan dari perjalanan official itu masuk ya kan, ya kayak modelnya Sikpras atau apa. Ini kan ada hubungannya, mereka itu kan kalau gua bahasa idealisnya ya, menciptakan lapangan pekerja baru kan ya. Nah, ya kan. Nah, seharusnya ini bukannya urusannya kayak begitu-begituan gua bilang. Bener kan? Pernah nggak dari pihak pemerintah ada kayak gitu? Ayo. Apa? Ya kayak misalnya workshop wedding, ya kan? Dari pemerintah daerah A mengadakan workshop wedding untuk para pemula, ada nggak? Nggak ada lah. Nah itu, artinya kan ini sebetulnya lahannya bankrupt nih bos. Oke. Terus edit lagi. Enggak lah. Nah, jadi Loss. Jadi hal-hal seperti ini ya apa gue salah ya, bankrupt kali ya masuknya ya? Iya background. Maksudnya melihat bahwa fotografer wedding ini potensi bisa menjadikan lapangan kerja baru, menciptakan lapangan kerja baru, itu seharusnya bisa difasilitasi. Nah orang-orang yang begini ini harus di cover. Kan tujuannya kan jadi dengan adanya misalnya gue fotografer top nih ya, di wedding nih, datang ke satu daerah, dia ngajarin A, B, C, D gini. Akhirnya yang tadinya mereka ragu untuk memulai profesi ini jadi berani kan. Oke. Nah, akhirnya tumbuh semangat baru, akhirnya yang tadinya nganggur dia punya kamera bisa jadi fotografer wedding, kan lumayan itu. Itu perannya official. Official tuh emang di sini nih yang saya ngelihat perannya bagus sekali. Artinya yang terasa banget gitu ya. Terasa banget kan biasanya kalau orang-orang kita kan yang bisa ngasilin duit lah kan gitu. Ujung-ujungnya kan mereka duit ya. Ini di sini nih. Bukan semuanya nggak menghasilkan duit, sama. Cuman kan kalau di fotografi itu kan yang cepat ngasilin duit kan di wedding ya bro. Iya. Nah, kalau di marketnya paling luas. Kalau di video, gue jadi YouTuber kan gitu kan ya. Ya wedding juga. Nah, wedding tapi kan nggak begitu. Kalau video dan foto di wedding itu kayaknya kalau yang namanya foto itu kayak wajib, biarpun fotonya nggak dilihat juga selesainya, tapi kayaknya wajib gitu ya. Istilahnya gini, sekecil-kecilnya acara wedding, aduh maksudnya nggak punya video, foto aja deh, biasanya gitu. Video itu nomor 2, ya, video nomor 2. Betul. Nah tapi ya itulah, jadi dari official ini masuk ke Jawa Timur itu dirasakan, diakui atau tidak, menurut saya pribadi ini sudah membuat orang jadi semangat untuk menjadi fotografer wedding, itu yang pertama. Salah satunya wedding. Efeknya apa? Kita jadi ngurangin pengangguran kan sering gitu. Iya. Nah lu jadi kenapa urusan gue kayak begitu ya? Itu siapa yang ngurus itu ya? Nah itu makanya kan jadi hal-hal kayak gitu tuh setidaknya ini semua saran aja lah ya. Tolong deh hargain lah fotografer di masing-masing daerah lah, gitu kan. Entah apapun itu komunitasnya, yang jelas sih mereka nggak minta macam-macam kok. Artinya jangan terlalu sedikit-sedikit dikomersialkan, ya kan? Karena fotografer mau videografer itu kalau di dunia pariwisata ini pahlawan tanpa tanda jasa loh itu. Bener nggak? Iya. Ya. Ayo. Ya bisa membantu sekali tuh kalau mereka kan diakomodasi. Yang punya daerahnya sendiri. Contohnya pemerintah daerah. Belum tahu tuh di situ ada tempat bagus. Ya kan? Tapi kalau anak-anak yang sering landscaper atau yang bikin konten-konten, mereka tahu itu ada tempat bagus tuh. Begitu bagus, viral, rame ditiketin. Fotografer buat pre-wedding sini bayarnya sekian ratus juta. Ya, dulu kita yang rame ini. Yang begitu ya, Bos. Sedih banget ya. Berarti kesimpulannya sebetulnya Nikon itu untuk officialnya, ya aku sendiri punya pendapat juga begitu. Banyak sebetulnya. Cukup berhasil sebetulnya Nikon Indonesia ya. Memang berhasil dan jujur aja sih ya, kalau bisa sih, kalau kita walaupun gua Nikon nih, mungkin saat ini
Nikon Jatim kita nggak bisa ngadain seperti itu lagi ya, mungkin lah ya, mungkin saat ini. Kita lagi Nah, cooling down lah. wait and see kayaknya. Nah, lagi corona juga lagi. Iya. Tapi nggak tahu ke depannya. Misalnya ke depannya nggak bisa, misalnya mungkin branding lain mau ngadain juga, silakan. Tolong pakai seperti itu. Ya kan? Nggak apa-apa, kita seneng kok. Yang penting apa? Teman-teman di daerah itu sama merasakan. Jangan semua itu hanya di monopoli 2 kota saja. Bener kan? Karena misalnya Nikon itu bukan orang Surabaya Malang aja yang pakai. Orang Blitar ada, orang Madiun ada, dan ada. Mereka juga cukup banyak. Dan cukup banyak di Jawa Timur cukup juga, banyak istilahnya. Jadi ayolah kita sapa mereka lah, gitu kan. Kita sapa itu kan. Orang Jawa Timur ramah-ramah lagi. Mana ada sih official datang di sini dicuekin. Pasti kayaknya enak nih kalau official datang ke rumah. Wah, paling enak. Ya istilahnya kan asik-asik kayak Jawa Timur itu. Jadi ya itulah tujuan kita, terlepas dari masalah Nikon Indonesia apapun yang terjadi sih kita tetap jalan. Cuman ya buat teman-teman yang mungkin entah acara konsepnya seperti apa, nanti kita pikirkan lagi gitu.